Seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah Engkau menjadikan kami satu. Kami yang berbeda latar belakang, kami yang berbeda jenis kelamin, kami yang berbeda ras, kami yang berbeda cara pikir, dan kami berbeda dalam segala hal. Kiranya Engkau menjadikan kami satu, kiranya Roh Kudus boleh menyatukan kami di dalam Kristus. Hingga kami memiliki satu tujuan, kami memiliki satu arah, yaitu kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memberitakan Injil-Mu kepada sebanyak mungkin orang. Kiranya Engkau menguatkan kami sekali lagi melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kembali kami Tuhan, untuk kami boleh bersatu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja, menolong kami memahami firman-Mu dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan firman, bukan hanya sekedar memahami firman, tapi boleh menerapkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dan terlebih kami boleh mengalami Engkau, menjadi saksi-Mu di dunia yang kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat yang mempersatukan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada para penata layan, kepada WL, Saudara Jonathan, dan juga para tim ya. Perkenalkan, nama saya Denny Teguh Sutandio. Tahun lalu saya sudah melayani di tempat ini dengan WL yang sama, entah kenapa gitu kan ya. Saya yang khotbah, WL-nya selalu Bro Jonathan itu ya. Tahun lalu saya sudah melayani di tempat ini, saya melayani di GKA Gloria Jalan Pacar. Ada dua rekan saya di sini, Melinda sama Sandy. Dia adalah anggota GDG Pasutri di Pacar ya. Saya juga anggota ya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Gereja yang Sehat, yaitu persekutuan. Oke, saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini dengan memberikan sebuah kisah gitu ya. Ada dua orang gitu ya. Ada seorang anggota geng motor gitu ya. Sebut saja namanya A dan B gitu ya. Ada dua orang anggota geng motor A dan B. A membunuh B gitu ya. Itu terjadi di salah satu kabupaten di Bandung gitu ya. A membunuh B. Ketika ditanya alasannya apa sih A itu membunuh B, ternyata alasannya adalah A itu sebenarnya berasal dari geng sebelumnya, sebut saja namanya X gitu ya. Kemudian dibawa oleh temannya bergabung di dalam geng motor namanya Y gitu kan ya. Baru bergabung si A ini, A itu sudah disalah-salahkan dan dikeluarkan dari geng yang baru, geng Y gitu kan ya. Kemudian apa yang terjadi? A itu meminta maaf, sorry ya kalau aku ada salah. Oke, kemudian masalah selesai. Tapi yang jadi masalah adalah anggota lain dari geng Y, geng baru ini yang namanya B tadi, itu kan ya. Itu enggak terima gitu kan ya, enggak terima, akhirnya cari masalah dengan si A, itu kan. Kemudian A itu mungkin tersulut emosi gitu, marah, dia mengeluarkan pisau kemudian menusuk si B. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Jangan masuk geng motor, bukan ya. Yang kita bisa pelajari adalah di dalam geng, di dalam perkumpulan geng motor gitu kan ya, itu ada namanya perselisihan, bahkan apa? Bacok-bacokan gitu kan ya, ada bunuh-bunuhan dan sebagainya itu kan ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa bedanya geng, perkumpulan kan, persekutuan kan, tanda kutip kan, dengan gereja. Itu kan. Gereja juga persekutuan bukan? Gereja juga perkumpulan bukan? Lalu bedanya apa? Tolong jangan dijawab geng itu duniawi, gereja itu surgawi ya. Itu bukan perbedaannya. Lalu apa perbedaannya? Mari kita membuka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ke 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ke 47. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua, kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru pertama juga enggak apa-apa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ayat yang pertama dibacakan oleh cowok, yang ke-42 dibacakan oleh cewek. Oke? Enggak ada yang bingung dengan gendernya kan? Oke, kita akan mulai ya. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Lalu ketakutan melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak-bapak, 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan merenungkan ada beberapa poin yang kita bisa renungkan dari ayat ini. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi dasar persekutuan? Kalau kita mendengar kata persekutuan, apa yang ada di dalam benak kita? Persekutuan? Perkumpulan, ya selain itu ikatan itu kan ya. Terus apa lagi? Biasanya kalau kita mendengarkan kata persekutuan, yang terbersit di dalam pikiran kita apa? Wah, apa persekutuan? Sesuatu yang hangat, sesuatu yang dekat gitu kan ya, bukan hanya say hello, tetapi juga apa? Misalnya di dalam GDG, kalau Bapak Ibu join di GDG, kira-kira apa? Oh, saling mendoakan, misalnya saling apa? Saling bertanya informasi, saling berbagi pergumulan hidup dan sebagainya. Tapi seringkali yang dilupakan adalah John Stott pernah mengatakan persekutuan di dalam Alkitab bukan hanya sebagai sesuatu yang subjektif, tanda kutip, sebagai sesuatu yang nyaman, sesuatu yang hangat dan sebagainya, tapi ada yang dasar objektif dari persekutuan, yaitu apa? Persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ Yohanes mengatakan persekutuan orang percaya adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan di 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan persekutuan dengan Roh Kudus. Maka John Stott memberikan kesimpulan bahwa persekutuan yang otentik adalah persekutuan Trinitarian, itu ya. Otentik itu apa Bapak Ibu? Otentik itu apa adanya, itu ya. Tidak ada tutup-tutupan gitu ya. Kalau kita di dalam GDG, mungkin beberapa bagi yang join di GDG mungkin masih ada malu-malunya gitu kan, masih belum terlalu otentik gitu kan, masih menutup diri gitu ya. Tapi di dalam Tritunggal, di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak ada yang namanya tutup-tutupan. Semua otentik, semua apa adanya. Persekutuan yang otentik adalah persekutuan Tritunggal. Lalu apa signifikansinya buat kita? Persekutuan orang percaya, persekutuan orang Kristen itu terjadi karena karya Allah Tritunggal. Kalau kita melihat di dalam teks kita, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita membaca satu pasal sebelumnya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, itu kisah tentang Pentakosta. Ketika Pentakosta belum terjadi, di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, ya, itu mereka dicatat berjumlah kira-kira 120 orang. Jadi para pengikut Kristus, para murid Kristus pada waktu itu sebelum Pentakosta, jumlahnya 120 orang. Setelah Pentakosta terjadi, Alkitab mencatat jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Kenapa bisa bertambah seperti itu? Dari kira-kira 120 orang kemudian bertambah menjadi kira-kira 3.000 orang. Pertambahan jumlah jemaat. Kira-kira apa alasannya? Kita bisa menebak bahwa itu bisa terjadi karena karya Allah Tritunggal. Pertama, kita tahu bahwa Allah Bapa memilih gitu kan ya. Saya tidak mau mengajar di sini, nanti silakan ikut GDC, ada predestinasi gitu ya. Sekalian promosi GDC. Allah Bapa memilih, kemudian ada Yesus mati bagi orang-orang pilihan gitu ya. Kemudian apa? Injil diberitakan pada waktu Pentakosta, bukan? Petrus berkhotbah tentang Injil dan karya Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang pada waktu itu. Berarti dari 120 orang menjadi 3.000 orang bisa terjadi karena apa? Karena karya Allah Tritunggal, bukan? Allah Bapa yang memilih, Allah Bapa yang membukakan jalan buat semuanya. Kemudian Yesus Kristus diberitakan oleh Petrus dan Roh Kudus turun pada waktu Pentakosta. Berarti persekutuan orang percaya bisa terjadi karena ada Allah Tritunggal berkarya di dalamnya. Jika Allah Tritunggal tidak berkarya, jika Allah Tritunggal tidak bekerja, maka persekutuan menjadi persekutuan yang gak ada bedanya dengan geng motor, bukan? Pernah masuk geng motor, ya bukan geng motor ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pernah masuk apa? Persekutuan apa ibu-ibu PKK ya, di sini kan ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK. Pernah? Ibu-ibu di sini pernah masuk persekutuan ibu-ibu PKK? Oh enggak ada ya. Oh rohani semua di sini ya. Berarti semua ikut GDG ya.
Berarti Pak Bambang luar biasa ya. Nggak ada yang ikut PKK, semua ikut GDG gitu ya. Kalau ibu-ibu di sini ikut PKK misalnya, atau misalnya geng ibu-ibu sosialita gitu kan ya, yang mejeng-mejeng sukaannya gitu kan. Kalau bapak-bapak kira-kira ikut geng apa? Ikatan suami takut istri gitu. Oh nggak ada di sini, nggak ada di sini ya. Kalau bapak-bapak biasanya ikut apa? Nonton bola bareng gitu kan ya, kumpulan nonton bola, atau misalnya apa? Suka hangout bareng gitu kan ya, nggak ada kerjaan hangout seperti itu. Nah, persekutuan perkumpulan seperti itu kira-kira ada arahnya nggak? Ada tujuannya nggak? Mungkin ada kali ya, ibu-ibu PKK gitu ya, ibu-ibu PKK Daerah Nirwana Eksekutif. Dibentuk karena apa? Untuk mewujudkan warga visinya apa? Menjadikan ibu-ibu PKK sebagai ibu-ibu yang menolong warga sekitar kalau ada banjir, wah sama-sama gitu kan ya, sama-sama menolong, atau misalnya membersihkan lingkungan Nirwana Eksekutif dan sebagainya. Mungkin ada tujuannya, tapi tujuannya yang bisa jelas apa enggak sih? Dilakukan apa enggak? Terus di dalam persekutuan yang di luar karya Allah Tritunggal, itu mungkin sekali enggak terjadi percekcokan, sering gitu kan ya, kalau apalagi ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu PKK gitu kan, tujuannya jelas gitu kan ya, tapi apa, suka bentrok gitu kan ya. Bukan itu maksudku, enggak, maksudku begini gitu kan, sampai Yesus datang kedua kali enggak selesai gitu kan ya. Para bapak juga sama, di dalam persekutuan, di dalam geng, di dalam sebuah kumpulan jalan-jalan dan sebagainya sama, yang terjadi apa? Tujuannya jelas mungkin iya, tapi sering terjadi percekcokan, sering terjadi perselisihan. Karena apa? Tidak ada karya Allah Tritunggal di dalamnya. Kalau ada karya Allah Tritunggal itu berarti ada persekutuan di antara orang percaya. Yang kedua, persekutuan orang percaya adalah persekutuan di dalam Allah Tritunggal. Setiap kita berbeda-beda bukan? Kalau saya melihat di sini gitu kan ya, di Gloria Nirwana Eksekutif itu ada berbagai macam usia, ada yang muda itu ya, seperti saya yang umurnya 17 tahun. Kemudian ada bapak-bapak di sini, ada ibu juga, kemudian ada yang sudah senior, Pak Pius gitu kan ya. Di sini beragam, latar belakangnya juga beragam. Tapi kita disatukan di dalam apa? Di dalam penyembahan yang sama. Kita berpartisipasi bersama di dalam kita menyembah bersama. Setiap kita di sini pasti menyembah Allah Tritunggal. Setuju? Terima kasih jawabannya. Menyembah Allah Tritunggal enggak? Nanti kalau enggak nanti dikatekisasi ulang sama Pak Bambang Tejo ya. Setiap kita pasti menyembah Allah Tritunggal. Mau kita cowok, mau kita bapak, mau kita ibu, mau kita tua maupun kita muda, semua kita menyembah Allah Tritunggal. Berarti di sini persekutuan orang percaya di dalam Allah Tritunggal. Yang kita bisa pelajari apa sih sebenarnya? Identitas rohani kita di dalam Allah Tritunggal itu lebih penting bukan daripada identitas jasmani bukan? Identitas jasmani kita mungkin berbeda, tetapi identitas rohani kita itu satu di dalam Allah Tritunggal. Pertanyaannya, identitas apa yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan refleksi buat kita. Yang pertama, ketika kita duduk di sebelah, ya Bapak Ibu tahu ya, kecuali yang pacaran atau suami istri, kalau kita lihat kita duduk di sebelah kiri kanan depan belakang kita. Ketika kita duduk di sebelah saudara seiman kita yang berbeda identitas jasmani kita, apa reaksi kita coba? Yang bapak-bapak duduk dengan yang sinyo-sinyo gitu, kira-kira reaksinya apa? Gila posisinya ini pakai jeans, gak boleh, ke gereja tuh gak boleh pakai jeans gitu kan ya. Baju itu harus dimasukkan kayak jojon gitu kan ya. Apa reaksi kita seperti itu? Ketika kita masih mementingkan identitas jasmani kita, sebenarnya kita belum mencerminkan persekutuan di dalam Allah Tritunggal bukan? Persekutuan di dalam Allah Tritunggal kita lebih menekankan identitas rohani daripada identitas jasmani. Kalau kita masih menganggap, oh sinyo ini kenapa pakai jeans bolong-bolong? Tidak boleh, ini harusnya begini. Kita lebih mementingkan apa sih? Identitas jasmani kita bukan? Yang kedua, pernahkah kita duduk ngobrol dengan satpam atau OB gereja yang berbeda identitas jasmani dengan kita? Bapak Ibu pasti kalau ke gereja pasti ada yang ngatur kan di luar, saya tidak tahu namanya siapa, apakah dia Kristen, semoga Kristen gitu ya. Kalau misalnya dia Kristen tapi berbeda identitas jasmani, kita pernah ngobrol enggak dengan mereka? Atau jangan-jangan ya wis lah pokoknya tugasnya ya itu ya wis gitu kan ya, ngurusi parkir ya sudah selesai pulang bye-bye. Tapi kita enggak pernah ngobrol, duduk dengan mereka, ngobrol apapun ya, gimana kabarnya Pak? Bahkan kita seringkali tidak pernah menyapa mereka. Siapa di sini yang menyapa yang parkir di luar?
Siapa di sini yang pernah nyapa? Terima kasih jawabannya, semua nyapa. Oh lumayan ya, ada Cece di sebelah ini menyapa. Ternyata sebagian besar tidak menyapa gitu kan ya. Nyapa yang sederhana lah, selamat pagi gitu kan ya. Nggak usah terlalu berkhotbah ya, itu nyapa ya, nyapa. Selamat pagi, gimana kabarnya dan sebagainya. Kita pernah nyapa nggak? Kalau sampai kita nggak pernah nyapa itu tanda tanya ya, kita mempentingkan identitas jasmani atau rohani. Yang ketiga, apa reaksi kita terhadap pasutri yang sudah lama menikah? Saya mau lebih spesifik lagi gitu kan ya. Ini nggak terjadi di sini sih, nggak terjadi gitu ya, terjadi di Wakanda. Apa yang terjadi ketika ada pasutri, kita menemukan jemaat yang sudah menikah 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Ayo, Bapak Ibu yang sudah senior, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kepada jemaat pasutri yang sudah menikah 10 tahun lebih tapi tidak dikaruniai anak? Kenapa kamu nggak dikaruniai? Kamu dosa ya? Ayo cepat bertobat, cepat datangi Pak Bambang Tejo, katekisasi ulang, kamu harus bertobat, kamu banyak dosa, kamu mengalami kamu mendapatkan kutuk keturunan itu, ayo cepetan berdosa. Kita reaksinya gitu enggak? Terus posisi yang ketiga, apa reaksi kita terhadap jemaat pria yang rambutnya gondrong? Ayo, di sini rambutnya semua nggak ada yang gondrong ya, puji Tuhan ya. Jemaat wanita yang rambutnya cepak ada di sini? Nggak perlu ngomong ya. Nah kalau tahu jemaat pria rambutnya gondrong, jemaat wanita rambutnya cepak. Ayo reaksinya gimana? Ini gereja tahu, gak boleh jemaat wanita itu cepak. Bukankah Alkitab berkata rambutnya cewek itu harus apa? Harus panjang, sekalian nyapu lantai itu kan ya. Jemaat pria itu gak boleh gondrong-gondrong. Gondrong itu sesat gitu kan ya. Apa reaksi kita seperti itu? Yang terakhir, ini di luar gereja nih ya, di luar gereja. Tadi kan kita sudah di dalam gereja, sekarang di luar gereja. Kita lebih sering berteman dengan orang lain yang sama identitas jasmani tapi beda identitas rohani atau kebalikannya. Bingung kan? Sama identitas jasmani, misalnya sama-sama rasnya sama-sama suka hobinya sama gitu kan ya, tapi beda iman. Atau kita lebih suka berteman dengan orang yang enggak apa-apa beda ras, enggak apa-apa beda hobi, tapi sama iman. Saya tidak mengatakan tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda identitas jasmani ya. Saya mengatakan di situ lebih sering. Berarti intensitas kita lebih banyak bertemu dengan siapa? Orang yang sama iman atau orang yang sama identitas jasmani dengan kita. Itu menjadi refleksi buat kita. Kemudian kita kembali ke teks kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. N.T. Wright menerjemahkan persekutuan itu adalah persekutuan keluarga Kristen. Dan paling tidak kita bisa merenungkan dua artinya. Yang pertama adalah persekutuan adalah kesatuan di dalam perbedaan. Kita tahu orang percaya, orang Kristen itu dipanggil oleh Allah menjadi pengikut Kristus itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Setuju? Setiap orang Kristen, tadi saya sudah mengatakan ada yang tua, ada yang muda, ada yang Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Sunda. Semua kita itu orang percaya, berbeda-beda dari latar belakang, dari apapun juga. Dan yang penting kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 9-11, gereja mula-mula itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi penganut agama Yahudi. Itu sebuah perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Kalau Bapak Ibu belum menangkap perbedaannya, coba saya menunjukkan sebuah gambar seperti ini ya. Zaman dulu, pada waktu abad pertama, itu orang Yahudi sama orang non-Yahudi itu bukan cuma sekedar berbeda, tapi mereka bermusuhan satu sama lain. Kalau bahasa Yunaninya itu jiong gitu ya, Bapak Ibu tahu jiong? Berselisih gitu kan ya, itu bahasa Yunaninya ya, jiong. Jadi Yunani sama Yahudi itu pada waktu itu jiong, saling bermusuhan. Bahkan ketika mereka beribadah, mereka punya sekat-sekatnya gitu ya, punya pemisah-pemisahnya. Di situ saya memberikan warna biru, kotak biru dan kotak merah itu ya, Court of Gentiles. Jadi itu ada ruang untuk orang-orang non-Yahudi beribadah dan ada untuk ruang bagi orang-orang Yahudi beribadah. Yang non-Yahudi sama Yahudi itu punya lokasinya sendiri-sendiri. Dan perhatikan di situ, di antara ruang Yahudi untuk beribadah dengan ruang non-Yahudi beribadah dipisahkan oleh sebuah tembok. Jadi untuk orang Yahudi itu dibangunnya agak lebih tinggi daripada ruang untuk non-Yahudi dan diantaranya itu ada tembok pemisah. Kita bisa melihat di situ kan
Temboknya kan banyak banget kan itu kan. Ada yang satu, ada yang kedua dan sebagainya. Tembok pemisah itu yang memisahkan orang Yahudi dengan non-Yahudi. Sehingga orang non-Yahudi kalau bahasa Yunaninya tidak bisa inguk-inguk. Apa inguk-inguk itu ya? Tidak bisa ngintip gitu kan ya. Orang non-Yahudi tidak bisa ngintip apa yang ada di dalam bait Allah, di dalam itu tidak bisa. Hanya orang Israel yang bisa ngintip. Bisa melihat. Bahkan kalau kita tahu orang Yahudi sama orang non-Yahudi itu berselisihnya betul-betul parah. Kalau di dalam abad pertama gitu ya, orang Yahudi kalau keluar rumah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan orang non-Yahudi? Senggolan sedikit loh, itu sudah ngeri gitu kan ya, haram, kafir gitu kan ya. Kemudian orang Yahudi sudah bersentuhan dengan orang non-Yahudi, mereka kembali ke rumah mereka, orang Yahudi pulang ke rumah mereka, dan apa yang orang Yahudi lakukan? Cepat-cepat cuci tangan. Kenapa? Bersentuhan dengan orang kafir, bersentuhan dengan orang non-Yahudi. Ini kafir ini, wah najis ini, cepetan aku cuci tangan. Bukan karena COVID-19, bukan ya. Tapi karena apa? Karena kafir, najis, tidak mau ketemuan sama, bahkan bersenggolan pun itu tidak mau. Tapi di dalam Kristus, kalau kita membaca di dalam Efesus, kita akan melihat nanti ya, di dalam Efesus 2:14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau zaman dulu ada tembok pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi, tetapi di dalam Kristus tembok pemisah itu sudah dihancurkan oleh Kristus. Perbedaan berikutnya apa? Perbedaan kalau kita melihat misalnya ada perbedaan jenis kelamin gitu ya, laki dan perempuan itu berbeda. Di dalam tubuh Kristus seringkali terjadi percekcokan, bukan? Antara laki dengan perempuan gitu. Kita tahu kalau bapak-bapak kalau ngomongnya straightforward gitu kan ya. Ngomongnya langsung to the point. Kalau ibu-ibu biasanya rada bulet gitu kan ya. Enggak semua gitu kan ya. Mungkin ada bulet dari Surabaya dari Nirwana pergi ke pacar gitu kan ya. Mesti bulet dulu, mesti ke Malang dulu, ke Sidoarjo, mesti kemana baru ke pacar. Itu biasanya seperti itu kan ya. Enggak heran laki sama perempuan kalau komunikasi. Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun gimana bisa memberikan kesaksian di sini? Nah, pasti susah kan? Suami istri aja kalau sudah menikah komunikasinya agak susah, apalagi kalau ada jemaat pria dan jemaat wanita digabung menjadi satu, ya itulah terjadi percekcokan gitu kan ya. Terjadi perbedaan, perselisihan dan sebagainya. Bukan hanya sekedar laki dan perempuan, tapi juga perbedaan generasi. Di sini juga ada perbedaan generasi, bukan? Ada yang tua, ada yang muda. Kalau perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras, perbedaan generasi, itu mengakibatkan perbedaan apa? Latar belakang, bukan? Perbedaan cara pandang, perbedaan kebiasaan. Makanya kalau kita melihat seperti gambar ini, bisa tolong kembali ke slide-nya? Sudah ya? Di situ soalnya enggak muncul. Kalau kita melihat ada di sebelah kanan itu ya, di atas kanan itu ada foto saya, oh bukan ya. Itu foto potongan rambut apa itu, Bapak yang tahu? Bapak Ibu enggak pernah potong rambut ah? Enggak tahu ini, yang paling atas kanan itu potongan rambut apa? Rohani sekali ya, enggak pernah potong rambut ya. Yang paling atas kanan itu potongan rambut undercut kan? Coba kalau yang di sini Bapak Ibu melihat atau nggak usah jauh-jauh lah, melihat saya sebenarnya potongan rambut saya itu rada undercut, tapi sudah kepanjangan gitu ya. Kalau misalnya ada hamba Tuhan nih yang khotbah, potongan rambutnya undercut, kira-kira reaksi Bapak Ibu gimana? Oh mungkin sebagian besar fine ya. Tapi saya pernah mendengar ada satu orang guru sekolah minggu gitu ya, hamba Tuhan sekolah minggu itu ngajarin murid-muridnya, ngajarin asisten-asistennya untuk tidak undercut. Percaya enggak? Ada hamba Tuhan sekolah minggu, bukan di tempat ini ya, enggak usah toleh kiri kanan, itu ngajarin asistennya, kamu kalau potong rambut jangan undercut. Alasannya kenapa? Nanti ditiru sama anak-anak kecil yang kamu didik. Saya bingung, kalau niru undercut salahnya di mana? Gitu kan? Salah enggak potongan rambut undercut? Tidak ada yang salah kan? Emang kenapa kalau potongan rambut undercut? Berdosa gitu ta? Kalau potongan rambut yang Alkitabiah itu gaya misionaris gitu? Ya enggak kan?
Jadi makanya kita perlu mengubah cara pikir kita. Ada perbedaan latar belakang, perbedaan jenis kelamin, perbedaan generasi, dan perbedaan kebiasaan. Dan kita harus coba memahami. Dan semuanya itu disatukan di dalam Kristus. Tadi kita sudah melihat, Kristus sudah meruntuhkan semua tembok pemisah, sehingga Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat di ayat ini, apa yang kita bisa pelajari? Oh, berarti mulai sekarang tidak ada Yahudi, Yunani, semua jadi satu ras gitu. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, berarti tidak ada perbedaan gender, semua satu gender semua gitu. Enggak kan? Kalau kita melihat di sini apa yang kita bisa pelajari? Ya, semua orang percaya yang berbeda secara ras, status sosial, dan jenis kelamin setara di dalam Kristus sebenarnya. Setara di dalam Kristus. Dan perbedaan tidak menjadi hambatan. Kalau orang Yahudi pada waktu itu melihat orang non-Yahudi itu ada hambatan, merasa najis, maka di dalam Kristus orang Yahudi tetap orang Yahudi, orang non-Yahudi tetap orang non-Yahudi, sama. Kita ya di sini yang Chinese gitu ya, kebanyakan Tionghoa gitu, tetap orang Tionghoa. Tidak berarti menjadi ras yang ketiga, enggak. Orang yang non-Chinese, misalnya orang Papua, orang Jawa, orang apapun juga, mereka tetap punya ras mereka yang jenis kelaminnya cowok, bapak-bapak tetap jadi bapak, bukan jadi melambai, bukan jadi jenis kelamin yang ketiga juga, bukan. Ibu-ibu sama, ibu-ibu tetap ibu-ibu. Tapi ketika mereka bersekutu, mereka berkumpul, mereka bersatu, tidak ada perseteruan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Karena apa? Fokusnya adalah Kristus Yesus. Apa yang bisa menyatukan kita dengan Kristus, yaitu Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Berarti bukan hanya Kristus yang mempersatukan kita, bukan hanya Kristus yang menghancurkan tembok pemisah, tetapi Roh Kudus juga menyatukan kita apapun perbedaan yang kita alami. Semua disatukan di dalam Kristus. Dan ketika Roh Kudus mempersatukan kita, Roh Kudus kan tidak lihat-lihat kan. Coba bayangkan Roh Kudus datang gitu ya, kemudian dia melihat, oh ada Joshua, wah oke lah, tak masukkanlah. Joshua nanya Pak Bambang gitu, Joshua, oke tak masukkanlah jadi anggota tubuh Kristus gitu ya. Kemudian dia melihat si Acong gitu kan ya, Acong di sini nggak ada ya. Dia melihat Acong, kemudian melihat bocai, bepok gitu kan. Udah nggak usah dimasukin dalam tubuh Kristus lah, percuma orang ini kayak gitu, nggak usah dimasukkan. Enggak kan? Roh Kudus tidak pernah melihat orang dari casing luarnya. Mau laki, mau dari ras apapun juga, Roh Kudus menyatukan mereka di dalam tubuh Kristus. Pertanyaannya, apa bedanya kesatuan dan keseragaman? Kalau bahasa Inggrisnya adalah unity, bahasa bahasa Inggris yang satunya keseragaman itu adalah uniformity. Apa bedanya? Apa bedanya kesatuan dan keseragaman sih? Halo? Bapak Ibu pernah masuk sekolah dasar toh? Nah, kalau masuk sekolah dasar biasanya pakai seragam. Laki sama perempuan mau dari keluarga kaya, sultan maupun dari keluarga yang miskin, kira-kira pakai baju yang sama? Ada di sini yang waktu SD karena berasal dari keluarga sultan, jadi pakaiannya bukan putih merah, tapi putih sama pink gitu. Nggak ada toh, semua sama. Kalau sudah masuk SD, mau dari keluarga sultan maupun enggak, mau laki mau perempuan, warnanya seragamnya kan sama, putih merah, betul? Ya meskipun kalau perempuan ya pakainya ya pasti putih hem sama rok gitu kan. Kalau laki kan enggak mungkin pakai rok, tapi secara warna kan sama, seragam. Atau misalnya ada kepercayaan tertentu, misalnya memiliki satu bahasa utama, lu mau ada di Indonesia, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Korea, semua pakai bahasa satu, itu namanya seragam. Ya, enggak boleh berubah-berubah bahasanya, enggak boleh kalau ke Korea tiba-tiba bahasa Korea, wah enggak diakui, itu namanya seragam. Seragam berarti tidak ada perbedaan bukan? Atau paling tidak minim perbedaan. Tapi di dalam kesatuan, justru di dalam kesatuan kita merayakan sebuah perbedaan. Orang Kristen yang ada di Indonesia, Bapak Ibu di sini,
Apakah harus menggunakan bahasa Ibrani Yunani ketika membaca Alkitab? Loh kan bahasa aslinya kan begitu kan? Bahasa asli PL Ibrani, bahasa asli Perjanjian Baru Yunani. Apakah Bapak Ibu menggunakan keduanya? Enggak kan? Berarti yang Bapak Ibu baca apa? Bahasa yang Bapak Ibu pahami, bukan? Itu namanya kesatuan. Kita mau di Indonesia, kita baca Alkitab, enggak harus pakai bahasa Yunani Ibrani. Ketika kita beribadah, kita enggak perlu pakai bahasa Yunani Ibrani yang bikin pusing itu kan. Ah ya udahlah itu urusannya Pak Bambang Tejo saya dan sebagainya gitu kan ya. Enggak, kita enggak perlu pusing karena apa? Kita satu. Mau dimanapun kita satu. Ada perbedaan, iya, kita beribadah dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Tetapi kita punya satu tujuan, yaitu Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2:42 juga dikatakan mereka berdoa. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Bayangkan jadi gereja mula-mula pada waktu itu. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, pakaian mereka pasti berbeda, bahasa mereka pasti juga berbeda, semua latar belakang mereka berbeda. Ketika mereka bersatu di dalam gereja mula-mula, mereka berdoa kepada siapa? Masa kepada Allah yang berbeda? Enggak kan? Mereka berdoa kepada Allah yang sama, tetapi dengan casing luarnya berbeda, bajunya mereka berbeda, semua berbeda. Ada orang yang pakai bahasa Yunani, ada yang pakai bahasa Yahudi, tapi mereka bersama berdoa dengan satu tujuan, fokusnya yaitu Kristus. So, apa menjadi aplikasinya? Kita bisa berbeda selera musik, itu ya. Ada yang suka him, ada yang suka KPPK, misalnya ada yang suka kidung jemaat, ada yang suka kontemporer. Selera kostum juga kita berbeda. Ada yang suka pakai jeans, ada yang suka pakai celana kain. Ada yang suka pakai sepatu pantofel, ada yang suka pakai sepatu kets. Yang penting jangan nyeker gitu kan ya. Ada generasi berbeda, rambutnya juga berbeda, semua berbeda. Ada yang suka bajunya dimasukkan kayak jojon, ada yang bajunya dikeluarkan, everything semua berbeda. Tetapi ingat, apa yang mempersatukan kita? Kristus, bukan? Kita sudah dipanggil oleh Allah percaya kepada Kristus, maka fokus kita Kristus. Kita memuliakan Dia. Kita mau berbeda apapun juga, mau pakai him, mau kontemporer dan sebagainya, tetap kita dipersatukan di dalam Kristus. Makanya Donald Whitney dan saya gitu ya, biar kelihatan terkenal, setiap orang yang berbeda dipersatukan dengan Kristus oleh iman, juga dipersatukan dengan semua orang yang berbeda yang dipersatukan dengan Kristus. Saya mau menjelaskan lagi gitu ya. Saya dipersatukan dengan Kristus? Ya. Joshua dipersatukan dengan Kristus? Ya. Pak Pius dipersatukan dengan Kristus? Ya. Jonathan dipersatukan dengan Kristus? Ya. Ini Melinda yang di depan. Melinda juga dipersatukan dengan Kristus? Ya. Semua kita dipersatukan dengan Kristus. Maka ketika setiap orang yang berbeda, saya, Melinda, Pak Pius, Jonathan, Joshua, semua kita berbeda, dipersatukan dengan Kristus, kita juga dipersatukan dengan semua orang berbeda. Saya dipersatukan dengan Melinda, saya dipersatukan dengan Joshua, Jonathan, Pak Pius dan sebagainya. Itulah keindahan tubuh Kristus. Itulah keindahan persekutuan. Kita sendiri dipersatukan, tapi kita sama orang-orang percaya yang lain yang berbeda juga dipersatukan. Karena kita dipersatukan semua di dalam Kristus. So, bagaimana kita aplikasinya? Ingat saudara seiman kita adalah orang yang telah ditebus Kristus. Coba toleh kiri kanannya Bapak Ibu. Toleh ke arah kiri. Kalau enggak ada kanan ya kiri. Kalau enggak ada kanan kiri ya sudah, banyak berdoa. Coba toleh kiri kanan. Nah, pasti berbeda kan? Nah, coba kita melihat, memandang mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Jangan pandang mereka sebagai musuh. Ya wes tahu Pak, zaman dulu itu kan dari sekolah minggu diajari apa kita bersaudara dan sebagainya. Yakin kita bersaudara? Yakin kita bersaudara? Apa yang kita lihat, kita pandang kepada mereka yang berbeda dengan kita? Jenis kelamin berbeda, generasi berbeda. Masihkah kita memandang mereka sebagai orang yang telah ditebus Kristus? Yang kedua, pahami saudara seiman kita berbeda dengan kita. Kenapa saya perlu menekankan ini? Bukankah banyak perselisihan terjadi karena orang tidak paham bahwa orang lain itu berbeda dengan kita? Orang lain itu beda, ngerti orang lain berbeda, situ laki, gua perempuan, situ tua, gua muda. Bukan masalah itu. Kalau kita tahu kita berbeda, setiap perbedaan pasti ada alasannya, bukan? Kita paham gak alasannya? Kalau kita nggak paham terus kita menghakimi mereka, itu sebenarnya kita tidak sedang mengasihi mereka, bukan? Kalau setiap perbedaan ada alasannya, coba pahami alasannya seperti apa. Kenapa kok seorang sinyo bisa potongan rambutnya undercut? Kenapa kalau para bapak-bapak potongan rambutnya seperti itu? Berbeda, ada alasannya. Pahami mereka.
berada di dalam posisi mereka supaya kita bisa paham. Kalau kita tidak berada di dalam posisi mereka, di dalam posisi kita sendiri, maka kita menjadi hakim bukan? Kita menghakimi, dasar anak muda sekarang tidak tahu begini-begini, tidak tahu tata krama, tidak tahu begini-begini, tidak seperti saya. Kita tidak pakai penilaian mereka, kita tidak pakai sepatunya mereka, pahami mereka. Yang ketiga, kasihi yang berbeda dengan satu kasih Kristus. Kasihi mereka, kasih bukan berbicara mengenai kompromi ya, bukan berarti gak apa-apa lah, gak jadi masalah, bukan, tapi berbicara mengenai respon hati kita terhadap orangnya. Kita boleh gak tidak setuju dengan pendapat orang? Boleh lah. Siapa dia yang mengharuskan kita harus setuju dengan pandangannya dia? Tetapi meskipun kita tidak setuju, kita bisa mengasihi mereka, kita bisa melayani mereka dengan kasih Kristus. Jangan hanya gara-gara beda kemudian kita tidak mau melayani mereka. Poin yang berikutnya, poin yang kita suka, poin yang terakhir. Persekutuan tubuh Kristus itu adalah persekutuan yang mengikat di dalam keluarga Allah. Kalau kita membaca ayat 42 kembali, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Kata Yunani yang dipakai adalah koinonia. Koinonia di dalam konteks ini itu berarti sebuah pergaulan erat yang melibatkan kepentingan bersama dan berbagi. Atau bahasa Simon Kistemaker adalah sebuah ikatan bersama. Tujuannya adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Saya bersama dengan misalnya orang yang berbeda jenis, berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, berbeda ras. Kita semua disatukan, tujuannya adalah kepentingan bersama, kepentingan tubuh Kristus. Bapak Ibu kalau punya anggota keluarga gitu kan ya, apalagi yang masih kecil, Melinda itu kan anggota GDG Pasutri saya dengan suaminya Sandy itu juga punya anak kecil. Coba bayangkan ya kalau punya anak kecil sakit, saya juga punya anak kecil umur 5 tahun. Kalau kita punya anak kecil sakit, anak kita sakit, yang Bapak Ibu lakukan sebagai anggota keluarga adalah Bapak Ibu yang pernah punya anak kecil bisa memberikan jawaban? Yang kita lakukan adalah apa? Melawan. Merawat. Oh iya, melawan. Saya pikir melawan. Apa yang dilawan gitu ya? Merawat, benar. Kenapa kita sebagai orang tua mau merawat anak kecil? Ya, selain anak kita. Tapi kenapa? Kita tidak mau dia sakit. Kalau dia sakit akibatnya apa? Tidak bisa bersama-sama lagi kan? Kalau kita punya saudara, misalnya kita punya saudara sakit, apa yang kita lakukan? Di sini ada Joshua, ada Josephine, ada Jonathan ya, Joshua ada Jonathan, ada Josephine gitu ya. Itu bersaudara. Kalau misalnya salah satunya sakit, kira-kira apa yang dilakukan oleh Joshua sebagai kakak sulung? Biasa aja gitu kan ya. Iya, terima kasih jawabannya. Kalau misalnya sakitnya nemen, sakitnya parah, sampai ngeblak gitu kan ya, sampai ya amit-amit gitu ya, misalnya stadium 2 atau stadium 3 kanker gitu kan ya, biasa aja, ya enggak kan, paling enggak apa, paling enggak yo diopeni gitu kan, dirawat gitu kan ya, terus apa dikasih makanan, dikasih apa itu kan ya, disupport, itu namanya saudara bukan? Di dalam sebuah anggota keluarga ada yang sakit, kita enggak mau anggota keluarga kita yang sakit itu terus menerus sakit toh, kenapa? Karena kita mau dia itu bisa berkumpul bersama dengan kita, bisa bersukacita bersama, nah sama. Di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan, di dalam ikatan anggota keluarga, kita tidak mau ada satu anggota keluarga kita yang tanda kutip sakit. Entah itu membutuhkan atau sakit jasmani, ataukah dalam keadaan miskin dan sebagainya. Makanya perlu bagi kita bukan hanya sekedar terikat di dalam keluarga Allah, tapi kita juga bisa berbagi. Kalau kita melihat di dalam teks kita, ada 2 berbagi yang dijelaskan oleh Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah berbagi roti, gitu ya. Di situ dikatakan mereka memecahkan roti. Memecahkan roti itu apa Bapak Ibu? Saya minta tambahan waktu ya 50 jam ya. Berbagi roti itu apa? Memecahkan roti sebenarnya pada waktu itu bukan cuman memecahkan roti. Kalau bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu mencuili roti. Bapak Ibu tahu cuil? Nah, ya itulah. Kalau kumpul bersama gitu kan ya, mereka itu bukan kalau memecahkan roti kan seolah-olah kayak sudah dipecah-pecah gitu kan ya. Makan. Enggak. Mereka itu dapat roti gede itu kan ya. Ini memang jam-jam lapar ya Bapak Ibu ya. Dikasih roti besar, kemudian mereka duduknya melingkar gitu ya, duduknya begini gitu kan ya. Jadi mereka itu dikasih roti besar, ambil itu kan ya. Misalnya saya ada di baris pertama itu kan ya. Saya ngambil secuil, kemudian saya kasihkan kepada Jonathan ambil secuil, saya kasihkan kepada Sandy, ambil secuil, kasihkan ke Korudi, ambil secuil gitu kan ya. Itu namanya mencuili roti, itu bahasa saya ya, bukan memecahkan roti, itu berbagi. Bayangkan kalau saya sebagai
baris pertama di dalam kumpulan itu, di dalam lingkaran itu, tiba-tiba tuh saya lapar, sudah seminggu nggak makan. Apa yang saya lakukan adalah, kamu beli roti dewe yo, kita amploki kabeh gitu kan, tak makan semua, aku wis lapar iki lho. Bisa nggak bayangkan seperti itu? Kalau saya lapar, tiba-tiba saya nggak mau cuil roti, saya mau ngambil roti-rotinya satu besar itu, saya makan semua. Yang terjadi adalah orang-orang di sebelah saya kan tidak bisa makan roti kan. Itu namanya bukan persekutuan. Nah, pada waktu itu mereka seperti itu, mereka memecahkan roti, mereka mencuri roti supaya apa? Orang lain juga kebagian makan, orang lain juga kebagian roti dan mereka juga sama-sama kenyang. Dan yang kedua, mereka berbagi harta milik ekstra. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai yang ke 45, di situ mereka dikatakan semua milik mereka adalah milik bersama, ada yang membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bukan komunisme ya James Boyce. Seringkali ayat ini diterjemahkan, loh kan orang Kristen mengajarkan komunis gitu ya, sama rata, sama rasa gitu ya. Pokoknya setiap kita tidak boleh memiliki harta milik individu, tetapi itu bukan. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam ayat kita itu, mereka berbaginya bukan dengan keterpaksaan. Mereka tidak punya pikiran sama rata, sama rasa dan harus berbagi. Para rasul tidak mengharuskan mereka harus berbagi, tapi mereka berbagi dengan rela. Dan yang kedua, tidak pernah meniadakan kepemilikan individu. Komunisme mentiadakan kepemilikan individu, tapi kalau orang Kristen tidak pernah. Kok tahu? Di ayat 46b dikatakan apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Zaman dulu mereka bersekutu itu di rumah ya Bapak Ibu ya, bukan di gereja ya. Mereka berkumpul di rumah masing-masing. Coba bayangkan kalau ini mengajarkan komunisme. Tidak boleh ada kepemilikan individu, tidak boleh. Saya harus menjual rumah saya, harus menjual semuanya gitu kan ya. Pak Rudi misalnya enggak boleh punya rumah, harus dijual. Pak Pius punya rumah, enggak boleh punya rumah, harus dijual. Coba bayangkan kalau mereka bersekutu di rumah-rumah. Terus mereka bersekutu di rumahnya siapa? Di rumahnya Pak Pius bilang, enggak aku enggak punya rumah, rumahku kan harus tak jual. Terus kita bersekutu di rumahnya Pak Rudi, enggak ini bukan punyaku loh ya, rumahku kan sudah tak jual. Bersekutu di rumahnya Pak Denny, oh enggak ini bukan rumah saya kok, kan sudah tak jual. Terus di rumahnya siapa? Tapi kan Kisah Para Rasul 2:46 dikatakan mereka berkumpul di rumah masing-masing, berarti ada rumahnya kan. Itu rumah milik mereka kan, berarti tidak pernah mentiadakan kepemilikan individu. So, apa yang menjadi respon kita hari ini? Kita kan tidak mungkin berbagi roti kan hari ini, meskipun ada perjamuan kudus. Tapi kita tidak mungkin berbagi roti kan. Kita bisa beli roti dewe kok, kita bisa beli roti boy gitu ya, kok nyebutkan nama ya. Roti boy, roti O dan sebagainya, kita bisa pergi ke Indomaret, kita beli roti, nggak perlu disobek-sobek lagi, alah kesuwen gitu kan ya, buang-buang waktu, enggak. Kita nggak perlu bagi roti. Kita juga tidak perlu bagi harta, tanah gitu kan, yang nggak perlu. Yang kita lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh John Stott, kita bisa peduli dengan mereka. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita, peduli dengan orang-orang percaya di sekitar kita, kita berbagi dengan mereka. Apa artinya? John Stott itu memberikan dua definisi. Yang pertama, tidak akan saling menghakimi. Orang yang peduli, orang yang berbagi tidak akan saling menghakimi. Menghakimi itu apa Bapak Ibu? Terima kasih jawabannya. Menghakimi itu apa? Apa bedanya menghakimi dengan menegur? Kenapa? Ada yang jawab tadi? Menghakimi sama menegur bedanya apa? Jangan bilang beda tulisannya ya, itu sudah tahu dari dulu. Bedanya apa menghakimi sama menegur? Biasanya kalau menegur itu sesuai dengan apa yang kita lihat di depan mata, dan itu salah. Contoh, Sandy itu kan, Sandy yang duduk di depan, misalnya dia salah ngapain? Misalnya Sandy itu merokok, gitu kan ya. Saya tegur dia, ya kan? Bro, kamu jangan merokok, gitu. Kenapa? Rokok itu mahal. Bukan ya, karena merokok itu mengganggu kesehatan. Itu saya menegur. Saya ngelihat dia merokok dan saya tahu bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Tapi kalau saya menghakimi itu apa? Dia merokok karena apa? Misalnya kecanduan misalnya. Lalu kalau saya menghakimi itu berarti apa? Saya menghakimi alasannya dia, tapi tidak pernah cross check. Misalnya dia menghakimi karena kecanduan, tapi bagi saya dia merokok bukan karena kecanduan, tapi karena terpengaruh dengan teman-teman misalnya. Padahal dia itu kecanduan misalnya. Tapi bagi saya dia itu merokok karena apa? Karena dipengaruhi teman-teman. Maka saya mengkuliahi dia. Bukankah Alkitab mengatakan
Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi kamu yang seharusnya tidak boleh ya dipengaruhi oleh teman-temanmu ya. Padahal dia sedang bergumul dengan apa? Kecanduan yang tidak bisa dilepaskan. Yang harusnya saya lakukan adalah konseling dia, memberikan pemulihan. Loh kok malah seminar kesehatan ya. Yang seharusnya saya lakukan seperti itu kan. Tapi ketika saya menghakimi, berarti saya menghakimi dia tanpa melihat, tanpa memahami dia. Dia punya masalah begini, saya nggak peduli. Pokoknya yang saya tahu dia salah dan salah. Itu namanya menghakimi. Kita nggak peduli dengan orang lain punya pergumulan apa, kita nggak peduli. Yang penting adalah dia salah. Itu namanya menghakimi. Ya, beda sama menegur. Menegur apa yang kelihatan di depan mata, tapi kalau menghakimi kita bukan hanya sekedar menegur, kita agak lebay sedikit gitu kan ya. Alasannya semua kita anggap sendiri, kita anggap pengerti sendiri dan sebagainya. Itu namanya menghakimi. Tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak menggosip, tidak menggigit, memangsa karena kita bukan predator. Tidak memprovokasi, tidak iri, tidak berbohong, dan secara positif saling memperhatikan, menanggung, mengampuni, menerima, membangun, menyemangati, menasihati, dan mendoakan. Apakah Bapak Ibu siap melakukan itu? Tidak gampang ya. Mendoakan, menyemangati, mendoakan, membangun, menerima, apalagi kita mendoakan orang yang bencekno. Nah itu kan, mendoakan jemaat kita yang sudah berbuat kurang ajar sama kita. Rasanya kalau mendoakan itu susahnya setengah mati. Tapi itu yang seharusnya kita lakukan. Kita peduli dan berbagi dengan mereka. Pertanyaan refleksi adalah terakhir gitu kan ya. Ketika ada jemaat muda melakukan kesalahan dalam pelayanan, apa reaksi kita? Ayo para majelis dan hamba Tuhan. Kalau di sini kelihatannya aman ya. Saya percaya Kurudi orangnya orangnya baik gitu kan ya, kelihatan dari mukanya. Kalau misalnya di tempat lain ada jemaat pemuda melayani gitu kan ya. Nggak ngeklik PowerPoint, ayo saya tanya. Ada jemaat muda di belakang, itu kan mengoperasikan multimedia, gitu kan. Lupa ngeklik PowerPoint di slide berikutnya. Apa yang dilakukan oleh jemaat yang beribadah? Langsung noleh kan. Oh di sini nggak ada ya. Di sini masalahnya cuek gitu ya. Mau di slide berapapun pokoknya nyanyi gitu kan. Kalau di tempat lain kan begitu kan. Begitu ada lupa pindah slide ke slide berikutnya, langsung noleh semua. Terus penuh penghakiman bukan? Jujurlah jujur. Jadi orang Kristen jangan terlalu rohani di sini. Bener kan? Kalau ada jemaat muda di belakang tugas multimedia, lupa ngeklik slide berikutnya, langsung noleh gitu kan. Terus apa? Gitu aja gak becus. Tapi kalau orang yang ngomong gitu disuruh pelayanan mau gak? Ayo jujur. Orang yang noleh gitu aja gak becus, masa cuma PowerPoint aja gak bisa gitu kan. Coba orang itu disuruh pelayanan, nanti pasti banyak alasannya, bener gak? Pasti, kenapa? Karena cuma ngomong tok, salah, gini harusnya begini. Coba Bapak ikut pelayanan multimedia, oh saya gak bisa, sibuk saya, kerjaan saya banyak. Tapi kalau nyacati orang nomor satu, banyak pemulihan terjadi di sini. Yang kedua, ketika ada majelis atau hamba Tuhan melakukan kesalahan dalam pelayanan, ayo ini sekarang gantian. Kalau hamba Tuhannya yang salah, Pak Bambang Tejo misalnya mau melakukan perjamuan kudus, salah kutip ayat, ayo. Mengasihi toh, bisa enggak kita Pak ini gini, atau kita langsung menghakimi. Masa pendeta sudah sekolah teologi bertahun-tahun pelayanan enggak bisa gini, masa enggak bisa baca Alkitab, enggak bisa ingat ayat Alkitab. Gitu enggak? Yang ketiga, ketika ada anggota GDG yang curhat tentang kekecewaannya kepada Tuhan, reaksi kita gimana? Kita praktis semua loh ini. Saya kasih contoh ya. Salah satu anggota komsel saya di gereja sebelumnya, itu dia adalah orang lulusan teologi. Dan dia lahir dari dalam keluarga yang toksik. Dan pada suatu pertemuan komsel, di Zoom pada waktu itu, dia ngomong kotor dan menghina Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau jadi saya. Kita menghakimi? Kamu enggak boleh gitu, apalagi kamu lulusan teologi, kamu harus ngerti, kamu enggak boleh menghina Tuhan, kamu begini bla. Gitu kah? Kita mengasihi kan, kita bersekutu kan, apakah kita menghakimi mereka? Orang yang sedang curhat masalah, penuh dengan pergumulan, kita bisa memahami mereka enggak? Atau jangan-jangan kita menghakimi, orang Kristen harusnya A, B, C, D, E, F, G. Kayak yang ngomong itu sudah melakukan hal itu semua. Padahal kan biasanya orang yang ngomong A, B, C, D itu kan tidak pernah melakukan kan. Tapi bagusnya untuk orang lain, bukan bagus untuk diri. Yang keempat, ketika ada tetangga atau rekan kerja
ini ngomongin teologi ya, menjelekkan gereja kita, GKA Gloria atau teologi reform, apa reaksi kita? Kita marah? Reform kok diilok-ilok, no, kok dihina, Gloria kok dihina, tidak bisa, saya akan jadi front pembela reform itu ya, atau front pembela gereja, gitu kan? Kita mengasihi mereka kah? Kita mendoakan mereka kah? Enggak apa-apa mereka menjelek-jelekan reform, menjelek-jelekan GKA Gloria. Tapi kita bisa mendoakan mereka enggak? Itu tantangan enggak gampang loh. Saya juga mengalami hal itu. Saya punya teman satu kuliah gitu kan ya. Kemudian dia agak menjelek-jelekan reform dan ketika dia sakit, itu pergumulan loh Bapak Ibu. Mendoakan teman yang menghina teologi reform, terus teman itu lagi sakit. Nah, itu bayangkan coba. Gampang enggak sih? Enggak gampang. Tapi kita punya kerinduan enggak mendoakan saudara seiman kita, bahkan yang memusuhi kita, bahkan yang membenci teologi kita. Bisakah kita memiliki kerinduan itu? Sebagai penutup, Kristus telah menebus dosa umatnya dan menyatukan mereka yang berbeda melalui karya Roh Kudus. Respon umatnya kita adalah sebenarnya harusnya mementingkan identitas rohani ketimbang identitas jasmani kita. Dengan cara apa? Menganggap orang percaya lain yang berbeda sebagai anggota keluarga Allah dan mengasihi mereka. Susah, tapi ingat Roh Kudus ada bersama dengan kita, menolong kita untuk kita boleh mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh mengajar kami untuk kami boleh bersekutu, mengasihi mereka yang berbeda dengan kami. Tuhan, kami tahu kami lemah. Seringkali kami mengerti konsep bagaimana kami mengasihi. Seringkali kami tahu orang percaya lain, jemaat lain berbeda dengan kami. Tapi seringkali yang terjadi adalah kami seringkali melakukan sebaliknya. Kami bukan mengasihi mereka, tapi kami membenci mereka. Kami menghakimi mereka baik dalam perkataan kami maupun dalam hati kami. Kami mendiskriminasi mereka, menganggap mereka bukan orang percaya karena mereka berbeda kebudayaan dengan kami, berbeda kebiasaan dengan kami, beda cara pandang dengan kami. Tuhan, firman-Mu menegur kami bahwa kami semua adalah anggota keluarga Allah, sudah ditebus oleh Kristus, sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami seharusnya mengasihi mereka sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anggota tubuh Kristus. Tuhan, ampuni segala dosa kami dan mampukan kami dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, memimpin kami, membawa kami untuk semakin hari semakin memahami Injil, berbahagia, bersukacita di dalam Injil, dan kami boleh mengasihi orang percaya lain yang berbeda dengan kami juga dengan Injil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Raja Juru Selamat yang sudah menyatukan kami yang berbeda, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.